Hai semuanya, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan estimasi menggunakan 7 model estimasi menggunakan Shazam. Yang pertama, itu kita akan membuka analisis dengan regresi linear sederhana. Nah, ini dia hasil dari analisis dengan menggunakan metode OLS, di mana ini merupakan analisis dengan metode sederhana. Ini sama seperti kemarin, file 33, ini hanya kode, terus C, user Toshiba, dan segala macamnya, ini adalah nama file dan lokasi penyimpanan file tersebut. Kemudian 1-30 ini memerintahkan Shazam untuk membaca sampel 1 dari 30 sampai 30, kemudian ini memberitahu Shazam bahwa kolom pertama itu merupakan kolom N, kolom kedua merupakan variabel independen, dan kolom ketiga merupakan variabel kolom kedua merupakan variabel dependen, dan kolom ketiga adalah kolom independen, variabel independen yang pertama. Lalu ada PCOR dan PCOV, kemudian stop. Ini hasilnya. Sekarang kita pindahkan dulu ke Word. Instruksinya. Kemudian hasil analisisnya. Coba salin saja. Seperti biasa kita kecilkan dulu supaya dia terlihat rapi. Itu dia untuk analisis linear sederhana. Selanjutnya kita akan menggunakan OLS, tapi ini untuk variabel, analisis variabel berganda. Taruh saja. Nah, ini untuk instruksinya. Yang membedakan instruksi untuk linear berganda dan linear sederhana adalah dari variabelnya. Ketika tadi regresi sederhana itu hanya menggunakan satu variabel, untuk variabel berganda, OLS berganda, regresi berganda itu menggunakan semua variabel yang ada. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi kita copy. Nah, itu dia untuk analisis regresi berganda dengan metode OLS. Selanjutnya, kita akan menggunakan model tanpa konstanta. Nah, selanjutnya untuk model non-konstanta itu untuk Nah, untuk OLS untuk non konstanta itu instruksinya itu hampir sama dengan OLS berganda, namun pada non konstanta itu kita tambahin di sini non cons yang mengisyaratkan atau menginstruksikan kepada Shazam bahwa kita ingin mengestimasinya dengan metode tanpa konstanta. Ini untuk metode non konstanta kita run. Nah, ini udah keluar hasilnya. Metode non konstanta.
kita copy. Ya, itu dia untuk model tanpa konstanta. Selanjutnya itu kita akan menggunakan metode double lock. Selanjutnya kita akan menggunakan metode double lock. Nah, untuk metode double lock ini kita akan mengubah variabel y itu menjadi variabel y x1, x2, x3 dan x4 itu menjadi variabel menjadi log y x1 log x1, log x2, log x3, log dan log x4 dengan perintah di sini ada ly atau len y itu sama dengan log yt, len x1 sama dengan log x1 begitu seterusnya sampai generate log len x4 sama dengan log x4t. Lalu yang bawah itu sama dengan OLS, yaitu OLS len Y, kemudian len X1, len X2, len X3, len X4, kemudian PCOR dan PCOV, lalu stop. Kita run. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Kita copy. Hasil analisanya juga kita copy. Nah, itu dia untuk metode double lock. Selanjutnya, itu kita akan menggunakan metode double lock. Jika tadi ketika kita menggunakan metode double lock itu kita mengubah semua variabel menjadi lock. Untuk metode eksponensial ini mengubah variabel y menjadi log. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa ly atau len y itu sama dengan log yt, di mana untuk metode eksponensial ini memiliki persamaan y sama dengan beta 1 ditambah beta 1 persamaan beta 1 tambah x1t, beta 2 tambah x2t, beta 3 tambah x3t, dan beta 4 tambah x4t. Ini udah ada instruksinya, kita langsung run aja. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Kecilkan. Oke, kita masuk ke model ke-6, yaitu model semi-log. Ya, kita akan menggunakan metode semi-log, di mana jika metode eksponensial tadi kita hanya mengubah variabel dependent menjadi len, pada metode semi-log ini kita mengubah semua variabel independen. Oke, kita Ctrl V kan aja langsung. Nah, ini dia untuk hasilnya.
itu dia untuk model semilog. Selanjutnya yang terakhir kita akan menggunakan model reciprocal. Untuk model yang terakhir itu ada model reciprocal, di mana untuk model ini itu kita akan mengubah persamaan menjadi 1 per variabel. Di sini sudah ada untuk instruksinya, kita langsung run aja. Nah, ini udah keluar hasilnya. Kita kopikan lagi. Nah, itulah tadi untuk model-model yang bisa kita gunakan dalam melakukan estimasi menggunakan aplikasi Shazam. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan untuk LKP pada acara ini. Nah, ini dia LKP-nya. Mungkin itu saja, sekian untuk hari ini. Terima kasih, dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.